في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي بما أغويتني لا أزين لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat, bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita semua senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesenangan-kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat tertinggi, alhamdulillah Allah masih curahkan kepada kita. Salam salawat mari kita kirimkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau. Selaku khatib, saya juga berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari saudara-saudaraku, di sisa usia yang Allah titipkan kepada kita, yang tidak ditahu berapa lama lagi ke depan Allah berikan waktu itu kepada kita. Mari kita semakin menjadi manusia hamba Allah yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci jamaah sekalian kita meraih ridha Allah, meraih surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita ini yang paling taat kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan, insyaallah dialah yang ranking 1 di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita melantunkan sebuah doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita sejak kecil. Doa apa itu yang orang kenal sebagai doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan, kebahagiaan hidup di dunia, juga kebaikan kebahagiaan hidup di akhirat. Sesungguhnya jemaah sekalian, saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan kita sesungguhnya, yaitu meraih kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat. Tidak ada yang lain jemaah sekalian. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sebuah tema khutbah tentang bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan itu, kebahagiaan hidup di dunia ini maupun di akhirat. Yang pertama jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui makna bahagia menurut agama kita. Apakah ketika seorang itu senang-senang, tersenyum,
ketawa-ketawa, lalu kemudian kita katakan bahagianya si fulan. Tidak, jamaah sekalian. Bahagia itu dalam agama kita adalah ridho Allah. Ketika apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rela karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bahagia jamaah sekalian. Tidak apa-apa kita makan sederhana tapi Allah ridho sama kita, itulah bahagia. Tidak apa-apa kita hidup sederhana, rumah kita tidak terlalu bagus tapi Allah ridho sama kita, itulah bahagia yang sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga anggapan sebahagian kita mengatakan kalau kita kaya, banyak uang, banyak harta, banyak kapling dan lain sebagainya, kita mengatakan bahagianya si fulan. Atau ketika orang itu punya jabatan, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, banyak tamunya setiap hari, setiap malam, ada sopirnya diantar ke sana kemari, kita katakan bagusnya si fulan, bahagia sekali rasanya, banyak orangnya, senantiasa dilayani dan seterusnya, kita katakan bahagia. Jamaah Jumat dimuliakan Allah, sungguh ini sebuah anggapan yang keliru, karena kalau kita beranggapan demikian maka tentulah semua orang kaya bahagia. Tapi fakta kenyataannya tidak demikian. Tentulah semua pejabat bahagia. Ternyata faktanya juga tidak demikian. Mohon maaf jamaah sekalian, negara dengan angka bunuh diri tertinggi itu adalah Jepang. Jepang itu bukan negara yang miskin, bukan negara yang susah, tapi kenapa bunuh dirinya tertinggi? Tidak meraih kebahagiaan sebagaimana yang ada dalam agama kita, ridho Allah, jamaah sekali muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini ada 4 hal yang bagus kita lakukan untuk meraih kebahagiaan itu. Yang pertama jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini senantiasa berlaku berbuat baik, cinta bahkan pada kebaikan. Bahkan preman sepreman-premannya preman Pak, itu juga cinta kepada kebaikan, pernah berbuat baik. Bagaimana agama mengajarkan kita supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bernilai kebahagiaan, bernilai ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di kita memberi Pak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat kita saya kasih kau ini tapi nanti kau kasih juga saya seperti ini. Saya berikan kamu banyak tapi nanti kamu pilih. Tidak ada seperti itu. Ikhlas jamaah sekali muliakan Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam setiap salat kita senantiasa berdoa, innas salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Hidup kita, ibadah kita, mati kita lillahi ta'ala, semuanya khusus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan agar kita bisa bahagia. Lakukan semua kebaikan-kebaikan kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ikhlas itu jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an yang saya sampaikan di awal tadi, Allah berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wala ughwiyannahum ajmaina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan berkata, ya Tuhan, karena Engkau telah putuskan aku sesat, maka tentu aku akan jadikan semua orang memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka kecuali mereka yang mukhlis, kecuali mereka yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, senantiasa kita ikhlas atas setiap langkah-langkah ibadah, perbuatan, amalan apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua sebagai manusia, yang namanya manusia pernah salah. Kita semua pernah salah jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibnu adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua kita anak cucu Adam, kata Nabi, itu pernah bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita manusia biasa Pak,
Nabi pun terdahulu melakukan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mendoakan anaknya yang kafirun qalbi, yang kafir, yang dilarang lagi oleh Allah untuk didoakan. Tapi sebagai manusia biasa, Nabi Nuh sangat cinta, sangat kasih sayang kepada anaknya, dia doakan. Ini kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh bersalah, tapi beliau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Musa. Kalau kita baca sejarah beliau, jamaah sekalian, Nabi Musa pernah masuk ke satu kota di Mesir. Di kota itu ia ketemu dua orang yang sedang bertikai, berkelahi. Lalu satu di antara mereka kebetulan satu suku dengan Nabi Musa, minta pertolongan, ya Nabi Musa, tolong saya, kita satu suku. Dengan satu tinju lawan orang yang minta tolong ini mati, jamaah sekalian. Ini ditegur juga oleh Allah. Tapi seketika itu Nabi Musa minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, jamaah sekalian, Nabi saja melakukan kesalahan. Apalagi kita sebagai manusia, jamaah sekalian muliakan Allah, yang tidak luput dari salah dan dosa. Dari tadi sholat subuh sampai sholat Jumat ini, mari kita ingat apa kesalahan kita, pasti ada, jamaah sekalian, besar kecil. Oleh karena itu agama kita memberikan jalan tobat. Paling kecil itu, jamaah sekalian, adalah senantiasa kita berzikir, mengucapkan astagfirullahaladzim. Bukan sebatas ucapan, tetapi dengan kesadaran penuh. Ya Allah, tadi ku calla-callai dengan ampuni saya pemopura, astagfirullahaladzim. Kalau hal ini senantiasa hadir dalam diri kita, insya Allah terasa bersih hati kita, jamaah sekalian. Kita akan dekat, akan merasakan kebahagiaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berzikir, mengucapkan astagfirullahaladzim dengan penuh kesadaran, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, jemaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, sebagai manusia hamba Allah, tidak satu pun yang luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai paling kecil makhluk Allah sampai paling besar diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang paling beriman, bertakwa kepada Allah, sampai yang paling bejat diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun luput dari nikmat Allah, Pak. Karena itu sebagai mukmin kita dianjurkan, kalau kita mendapati nikmat Allah Subhanahu wa taala ini yang begitu banyak, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Coba kita pikir, Pak, udara yang kita hirup ini gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan berapa harga satu tabung yang digunakan oleh saudara kita di rumah sakit. Allah berikan ini semua nikmat kita. Salah satunya udara ini gratis. Karena itu senantiasa kita bersyukur. Belum lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah dalam Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adabil lasadid. Kalau kita syukur akan nikmat Allah, insya Allah kita itu bahagia, Pak. Tapi kalau tidak, maka azab Allah teramat pedih. Terasa sempit kehidupan kita kalau kita senantiasa tidak mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang. Dan memang sifat manusia itu begitu, Pak. Andai kita dikasih satu gunung emas, maka pasti kita mau lagi 2 gunung emas, 3 gunung emas, dan tidak ada habisnya. Tapi orang-orang yang senantiasa bersyukur, jamaah sekalian muliakan Allah, akan bahagia. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita pasti, semuanya kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian paling berat itu, jamaah sekalian, adalah kematian keluarga terdekat kita, paling berat. Dalam hal ujian ini, jamaah sekalian muliakan Allah, kita dianjurkan untuk senantiasa bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Inilah 4 hal, jamaah sekalian muliakan Allah. 4 hal yang sangat pendek ketika kita sebutkan, tetapi begitu berat, begitu susah untuk kita lakukan, kecuali dengan niat yang kuat, dengan niat yang ikhlas, dengan pembiasaan-pembiasaan, insya Allah
4 hal ini akan kita miliki: ikhlas, sabar, syukur, dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua jemaah sekalian meraih kebahagiaan hidup di dunia karena mengaplikasikan ajaran-ajaran daripada agama Islam, agama kita yang kita cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arda 'anil khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin, Umar, Utsman wa Ali wa an jami'ina was sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Haqimis shalah.